Salam, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 10 ayat yang kedua. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema kita ada keajaiban dalam kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 10 mencatat ada dua tulah, yaitu belalang dan gelap gulita. Tulah ke-8 dan ke-9 dari 10 tulah yang Tuhan turunkan kepada orang Mesir sebagai tanda kuasanya dalam rencana pembebasan umatnya, bangsa Israel. Tulah itu menjadi bukti betapa besar kuasa Tuhan atas alam dan juga kehidupan manusia. Tuhan menunjukkan adanya keajaiban sekalipun di dalam kesesakan. Untuk dapat merasakan keajaiban Tuhan, maka ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini. Pertama, ada kepatuhan terhadap firman Tuhan. Dalam ayat 1-2, Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi kepada Firaun dan menyampaikan pesannya. Tuhan menyebutkan bahwa tujuan dari segala tulah yang terjadi adalah agar orang-orang Israel dan anak-anak mereka dapat mengingat segala perbuatan Tuhan dan mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya ketaatan pada perintah Tuhan dan belajar dari sejarah iman agar kita dapat mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan yang kedua, perjuangan menghadapi kerasnya hati Firaun. Meski Tuhan telah memberi berbagai peringatan melalui tulah-tulah sebelumnya, hati Firaun tetap keras. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Hal ini menunjukkan betapa kerasnya kedegilan manusia, bahkan di tengah-tengah tanda-tanda kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita pun bisa mengalami hal serupa dalam hidup kita, di mana kita cenderung menolak atau mengabaikan suara Tuhan. Namun Tuhan tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Inilah sesungguhnya yang Tuhan rindukan, supaya ada pertobatan di dalam hati manusia. Yang ketiga, keberanian dalam menghadapi tantangan. Musa dan Harun tetap melanjutkan misi mereka, meskipun Firaun menolak permintaan mereka. Ini menunjukkan keberanian dan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan. Dalam hidup kita, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit atau saat-saat penuh tantangan. Namun kita dipanggil untuk tetap setia pada panggilan Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh Musa dan Harun. Dan yang keempat, Tuhan menyediakan pembebasan melalui kesulitan. Salah satu tanda kebesaran Tuhan adalah kemampuannya untuk menggunakan kesulitan dan penderitaan sebagai sarana untuk menyatakan keajaiban kuasanya untuk pembebasan umatnya. Tulah belalang yang menghancurkan tanaman Mesir, ini bukan hanya menunjukkan hukuman bagi Mesir, tetapi juga menandai langkah lebih dekat bagi Israel untuk dibebaskan dari perbudakan. Kita diajarkan untuk melihat bahkan dalam masa kesulitan, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 10 mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak hanya berkuasa atas umatnya, tetapi juga berkuasa atas seluruh ciptaannya. Di tengah segala kesulitan, kita diajak untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun mungkin jalan menuju pembebasan tidak selalu mudah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kita pun seringkali harus melalui ujian dan tantangan. Namun Tuhan bekerja di balik semua itu untuk membawa kita
ke dalam kebebasan yang sejati. Keajaiban kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh kekuatan atau kekuasaan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap mempercayai Tuhan sekalipun dalam kesulitan dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan tetap akan menyatakan keajaiban kuasa yang besar yang bisa memberikan kami pembebasan bukan saja secara fisik tapi terutama secara rohani. Terima kasih untuk renungan hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu dan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.